Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan pocong penunggu kandang ayam dan genderuwo. Setiap malam Bang Wisnu harus berjaga di kandang ayam ini. Tapi yang bikin paling merinding bukan cuma suara ayam yang terdengar di tengah malam. Sosok genderuwo yang sangat menakutkan. Tingginya melebihi pohon kelapa di belakang kandang ayam tersebut. Bagaimana kisahnya? Lanjut saja ke ceritanya. Setiap pagi, bahkan sebelum matahari terbit, Wisnu sudah terbangun pukul 5 pagi. Ia sudah bersiap dengan pakaian kerjanya yang sederhana, kaos, celana panjang, dan sepatu boot karet yang sudah menjadi andalannya selama bertahun-tahun. Lokasi kandangnya yang berada di pojok desa membuat perjalanannya cukup sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan burung-burung yang mulai berkicau. Di usianya yang ke-30, Wisnu sudah sangat memahami seluk-beluk peternakan ayam berdaging. 5 tahun mengelola kandang ini telah mengajarinya banyak hal, dari cara mengenali tanda-tanda ayam yang sehat, mengatur suhu kandang yang ideal, hingga mengetahui waktu yang tepat untuk memberikan pakan dan vitamin. Kandangnya yang berada di tengah kebun warga memberikan suasana yang asri. Meski kandang tetangganya adalah akses yang cukup jauh dari pemukiman, namun bagi Wisnu, lokasi ini justru menguntungkan karena jauh dari keramaian yang bisa membuat ayam-ayam stres. Sesampainya di kandang, rutinitas pertama Wisnu adalah memberikan kondisi ayam-ayamnya. Dengan teliti ia berjalan menyusuri lorong kandang, memastikan tidak ada ayam yang sakit atau mati. Selama semalam, pengalamannya membuatnya bisa dengan cepat mengenali jika ada yang tidak beres, dari cara ayam bergerak hingga pola makan mereka. Pukul 6 pagi, Wisnu mulai membersihkan tempat pakan dan minum. Kebersihan adalah hal yang sangat ia utamakan, karena ia paham betul bahwa kandang yang bersih adalah kunci kesehatan ayam-ayamnya. Setelah itu, ia mulai menuang pakan ke tempat yang sudah dibersihkan. Suara kresek-kresek dari karung pakan bercampur dengan pakan ayam. Suara kresek-kresek dari karung pakan bercampur dengan kokokan ayam yang mulai bersemangat. Di sela-sela kesibukannya, Wisnu juga rajin mengecek suhu kandang. Dengan pengaturan suhu otomatis yang ia pasang, ia bisa memastikan ayam-ayamnya tetap nyaman. Saat cuaca terlalu panas, blower akan menyala otomatis, dan saat dingin, pemanas akan bekerja. Meski begitu, Wisnu tetap melakukan pengecekan manual untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tidak jarang ia mendapat kunjungan dari dokter hewan yang datang mengecek kesehatan ayam-ayam sebagai peternak yang tanggung jawab. Salah satu malam di bulan Ramadan, sekitar pukul 2 dini hari, Wisnu sedang melakukan pemeriksaan rutin di kandangnya. Hanya suara dengkuran halus ayam-ayam yang tertidur dan hembusan angin yang menerpa kandang yang menemaninya. Lampu kandang yang remang-remang menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding bambu. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, Wisnu mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Wisnu, suara itu terdengar seperti desiran. Begitu dekat di telinganya, bulu kuduknya meremang. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Kandangnya berada cukup jauh dari pemukiman. Mustahil ada orang yang berkeliaran pada jam segini. Mencoba mengabaikan kejadian itu, Wisnu melanjutkan pekerjaannya. Namun suara-suara aneh mulai bermunculan. Kali ini ia mendengar suara langkah kaki di atas atap kandangnya yang berjalan-jalan seolah mengikuti gerakannya.
Ayam-ayam yang tadinya tenang mulai gelisah, beberapa mulai berkokok panik. Astagfirullah, gumam Wisnu sambil membaca ayat kursi. Pengalaman 5 tahun menjaga kandang membuatnya tidak asing dengan kejadian-kejadian seperti ini. Tapi tetap saja, rasa takut itu nyata. Ia ingin cerita ke warga tentang sosok penunggu kebun di sekitar kandangnya. Katanya dahulu area ini adalah tempat pemakaman kuno. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti suara perempuan yang tertawa kecil. Bersama dengan itu, ia mencium aroma bunga kamboja yang sangat kuat. Padahal tidak ada pohon kamboja di sekitar kandang. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Wisnu masih ingat betul kejadian mengerikan 1 tahun lalu. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia tertidur di ruang istirahat yang sederhana, sebuah ruangan kecil berukuran 2x3 meter dengan sebuah dipan bambu dan radio kecil yang selalu menemaninya, serta HP yang selalu ia bawa. Tepat pukul 3 pagi, Wisnu terbangun mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas. Bukan langkah biasa, tapi terdengar seperti seseorang yang berjalan terseret-seret, perlahan melewati lorong kandang. Seret, seret, seret. Suara itu semakin mendekat ke arah ruangannya. Dengan tangan gemetar, Wisnu meraih senter yang selalu ia letakkan di samping dipannya. Dari jendela kecil ruangannya, ia menyorot cahaya senter ke arah suara tersebut. Anehnya, meski suara langkah kaki itu masih terdengar jelas, tidak ada siapapun di sana. Yang lebih mengejutkan, ayam-ayam di kandang tetap tenang. Padahal biasanya mereka akan langsung ribut jika ada orang yang lewat. Suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu ruangannya. Wisnu bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang merembes dari celah bawah pintu. Keringat yang dingin mengucur deras, tapi tubuhnya seperti membeku. Ia ingin bergerak tapi tidak bisa. Kemudian terdengar suara ketukan pelan pintu. Mendengar ketukan itu, Wisnu berusaha menguatkan diri dengan membaca doa. Suasana mendadak hening, bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak berhenti. Yang tersisa hanya detak jantungnya yang terpacu kencang dan suara nafasnya yang tertahan. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini diikuti suara bisikan lirih memanggil namanya, Wisnu. Dengan segenap keberanian, Wisnu akhirnya bersuara, "Assalamualaikum, siapa di luar?" Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin yang semakin kuat. Wisnu memberanikan diri mengintip lewat celah jendela lagi. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bayangan hitam tinggi yang berdiri diam di depan pintu. Bayangan itu tidak bergerak, tapi Wisnu bisa merasakan seperti sedang diawasi. Ia segera memejamkan mata dan membaca ayat kursi berulang kali. Beberapa menit kemudian, perlahan-lahan hawa dingin itu mulai menghilang. Ketika akhirnya ia bisa merasakan ia memberanikan diri membuka mata dan mengecek lewat jendela lagi. Bayangan itu sudah tidak ada. Sejak kejadian itu, Wisnu selalu memastikan membawa tasbih. Meski masih sering mendengar suara-suara aneh, setidaknya ia merasa lebih terlindungi. Meski masih sering mendengar suara-suara aneh, setidaknya ia bisa merasa lebih terlindungi. Di keremangan fajar yang mulai menyingsing, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di pohon kelapa itu, sekitar 5 meter dari tempatnya berdiri. Pagi itu sekitar pukul 5,
Wisnu bersiap untuk mengambil wudhu dan menunaikan sholat subuh. Dengan langkah yang masih sedikit mengantuk, ia mengambil peralatan mandinya dan senter. WC yang berada di belakang kandang mengharuskannya berjalan melewati sisi kandang yang masih gelap. Sambil berjalan, seperti kebiasaannya, Wisnu iseng menentarkan pandangannya ke sekeliling ladang warga. Suasana masih remang-remang, kabut tipis melimuti area tersebut. Saat itulah matanya tertuju pada sebuah pohon kelapa yang berjarak sekitar 5 meter dari tempatnya berdiri. Tiba-tiba, Wisnu melihat sesuatu yang bergerak di balik pohon kelapa itu. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan kabut pagi, tapi pergerakannya terlalu janggal, seperti ada sosok yang mengintip dari balik pohon. Kemudian dengan cepat bersembunyi lagi, tapi yang membuat bulu kuduknya meremang adalah ketinggian sosok itu, jauh lebih tinggi dari ukuran manusia normal, bahkan dari pohon kelapa itu. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Wisnu. Kakinya seakan terpaku di tanah, antara ingin melanjutkan perjalanan ke WC atau kembali ke ruangannya. Kabut tipis pagi yang membuat penglihatannya tidak terlalu jelas, tapi Wisnu yakin dengan apa yang dilihatnya tadi. Sosok tinggi itu sepertinya masih ada di balik pohon kelapa. Sesekali terdengar suara gemerisik daun kelapa yang seharusnya tidak wajar, karena pagi itu tidak ada angin yang berhembus. Dengan memberanikan diri, Wisnu mencoba menyorotkan senternya ke arah pohon kelapa tersebut. Cahaya senternya yang temaram menerangi batang pohon kelapa yang sudah tua itu. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat tangkuknya semakin merinding. Ada jejak-jejak cakar panjang di batang pohon kelapa, seperti bekas cakaran yang masih baru. Tiba-tiba terdengar suara kerak dari arah kandang ayam. Wisnu menoleh cepat ke arah suara itu. Beberapa ayam mulai berkokok panik. Ia mengalihkan sorotan senternya ke kandang, dan betapa terkejutnya ia saat melihat bayangan besar yang seakan bergerak cepat di atap kandang menuju arahnya. Jantung Wisnu berdegup kencang. Ia ingat pesan almarhum ayahnya dulu, bahwa di area perkebunan ini memang ada penunggunya yang sering menampakkan diri di waktu subuh. Para warga menyebutnya dengan genderuwo kelapa bosok, sosok tinggi besar yang suka bersembunyi di pohon-pohon kelapa dan menunggu orang yang lewat di waktu subuh. Di tengah ketakutannya, Wisnu teringat bahwa ia harus sholat subuh. Dengan bismillah yang tak henti-hentinya ia ucapkan, ia memberanikan diri melanjutkan langkahnya ke WC. Namun baru beberapa langkah berjalan, suara gemerisik itu semakin keras. Kali ini diikuti suara langkah kaki berat yang seakan mengikutinya dari belakang. Dung, dung, dung. Suaranya berat dan menatap, seperti langkah kaki makhluk yang sangat besar. Wisnu tidak berani menoleh. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk di tengkuknya, seolah ada yang mengawasinya dari jarak yang sangat dekat. Bau aneh seperti campuran tanah basah dan bunga busuk tiba-tiba tercium sangat kuat. Namun, situasi semakin mencekam ketika ia mendengar suara tawa pelan yang dalam dan berat, seperti berasal dari sosok yang sangat besar itu. Suara itu seakan mengejek ketakutannya. Tanpa pikir panjang, Wisnu langsung berlari sekencang-kencangnya. Ia tak peduli lagi dengan arah yang ada. Di pikirannya hanya menjauh dari sosok yang mengerikan itu. Namun dalam kepanikannya, ia tidak memperhatikan jalannya yang licin karena embun pagi. Brak! Wisnu tergelincir, tubuhnya meluncur ke sawah warga yang berada di bawah kandang. Tubuhnya basah kuyup dan melumpur. Saat itu mencoba bangkit, matanya menatap pemandangan yang membuat darahnya seakan membeku.
Di atas tanah yang lebih tinggi, tepat di samping kandang ayamnya, berdiri sosok putih yang melayang beberapa senti dari tanah. Itu bukan sosok tinggi besar yang tadi ia lihat di pohon kelapa, melainkan sosok pocong. Namun ini bukan pocong seperti yang sering diceritakan orang-orang. Dalam cahaya temaram sajar, Wisnu bisa melihat dengan jelas wajah pocong itu. Sebagian udah membusuk melupas dengan belatung yang masih bergerak-gerak di sekitar matanya yang melotot. Kain kafannya yang lusuh dan kecoklatan dipenuhi bercak tanah dan darah yang sudah mengering. Aroma busuk yang menyengat membuat Wisnu hampir muntah. Sosok itu melayang-layang pelan, seakan mengamati Wisnu yang terjatuh di sawah. Kemudian perlahan-lahan pocong itu memiringkan kepalanya dengan cara yang tidak natural, terlalu jauh ke samping hingga hampir mencapai bahunya. Mulutnya yang jompang-jambing membentuk seringai mengerikan. Suara serak dan dalam itu terdengar, membuat bulu kuduk Wisnu berdiri. Suara itu seperti campuran antara bisikan dan geraman. Dengan nada yang tidak manusiawi, Wisnu terpaku di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat. Setelah terendam di air sawah yang dingin, ia ingin berlari tapi kakinya seperti terkunci. Yang lebih mengerikan, pocong itu mulai bergerak turun ke arahnya dengan cara melompat-lompat kecil. Terima kasih. Lanjut part 2.